Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Teriakan dingin Han Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh memecah atmosfer kaku wilayah ini. Para ahli dari Demon Flame Valley dan Black Emperor Sect melepaskan niat membunuh yang menggetarkan jiwa mereka pada saat ini. Tatapan mereka gelap saat mereka memelototi kelompok Xiaoyan. Selain itu, kedua belah pihak bahkan mengambil kesempatan untuk memisahkan sebagian ahli mereka untuk mengusir ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan yang telah muncul di langit. Para ahli dari Demon Flame Valley dan Black Emperor Sekte yang tersisa kali ini adalah kekuatan inti dalam faksi mereka. Kekuatan individu mereka semuanya cukup hebat. Jika seseorang membicarakan situasi di tempat ini, tampaknya mereka sedikit lebih kuat dari Gerbang Xiao dan ahli Akademi Jianan. Oleh karena itu, meskipun telah mengirim beberapa ahli untuk menangani kelompok Xiao Li, jumlah ahli yang tersisa masih jauh melebihi kelompok 4 orang Xiaoyan. Selain itu, semua aura mereka bagus dan berlarut-larut. Jelas, mereka adalah elit di antara kelompok tersebut. Beberapa kata dipertukarkan ketika kelompok yang telah pergi untuk memblokir kelompok Xiao Li bertabrakan dengan yang terakhir sebelum kedua belah pihak langsung meletus menjadi pertempuran yang kacau. Riak Doki yang kuat yang berisi niat membunuh yang gelap dan dingin menciptakan kembang api energi yang indah dengan suara ledakan yang dalam dan rendah di langit. Senyum dingin muncul di sudut mulut Han Feng saat dia menyaksikan pertempuran sengit yang meletus di langit. Tatapannya segera beralih ke kelompok 4 orang Xiaoyan saat dia dengan lemah berkata, ini adalah wilayah dari Black Emperor Sect. Itu tidak menguntungkan Anda dengan menyeret-nyeret sesuatu. Oleh karena itu, Anda harus menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dengan cara ini, aku mungkin masih membiarkan kalian semua pergi. Petik 2. Anda benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu terlepas dari karakter Anda. Sepertinya Anda tidak memiliki banyak harapan untuk menelan kami. Xiaoyan tertawa pelan. Tatapannya melirik para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan yang telah dihentikan, tetapi wajahnya tidak tampak terlalu khawatir. Han Feng dan Mo Tianxing telah merencanakan untuk mengumpulkan kekuatan inti mereka untuk menghadapi mereka berempat. Oleh karena itu, orang-orang yang pergi untuk menghentikan kelompok Xiao Li tidak terlalu kuat. Kelompok ini tidak hanya tidak berada di atas angin dalam pertempuran ini, tetapi juga sedikit dirugikan. Tampaknya mereka tidak akan bisa lama-lama memblokir. Tentu saja, Xiaoyan sendiri secara alami tidak menaruh harapan pada kelompok Xiao Li. Bagian krusial dari pertempuran ini masih berada di pihak mereka berempat. Jika kecelakaan terjadi pada mereka, para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan tidak akan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Senyum di sudut mulut Han Feng menjadi lebih padat di hadapan tawa lembut Xiaoyan. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang karakter yang terakhir, dan tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan dengan mudah menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dia segera menjadi terlalu malas untuk bertukar kata-kata yang tidak perlu. Setelah bertukar pandangan sekilas dengan Mo Tianxing, Han Feng menganggukkan kepalanya. Fang Yan, kamu akan memimpin tetua kedua dan ketiga untuk menangani Xiaoyan. Dengan kombinasi Anda bertiga, kemungkinan Anda bahkan hampir tidak bisa bertarung melawan Dou Zong. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Han Feng menoleh dan berbicara kepada tetua pertama Fang Yan yang berambut merah dengan suara yang dalam. Fang Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, Tuan, tolong diyakinkan bahwa diriku yang dulu pasti akan merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jangan ceroboh. Anak kecil ini memiliki beberapa keterampilan Dou yang sangat kuat. Saat itu, saya menderita kerugian besar. Han Feng mengerutkan kening dan mengingatkan. Fang Yan tersenyum sekali lagi dan mengangguk. Dia secara alami telah mendengar cukup banyak rumor tentang Xiaoyan. Hasil pertempuran yang terakhir di wilayah sudut hitam saat itu adalah sesuatu yang telah dia dengar berkali-kali. Oleh karena itu, hatinya secara alami tidak akan diremehkan. Namun,
jika dia bergandengan tangan dengan dua tetua lembah api iblis, dia masih memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan keduanya dekat dengan puncak kelas Do Huang. Apalagi, mereka bekerja sama dengan baik. Dengan ketiganya, peluang kemenangan melawan Xiao Yan, yang hanya bintang 4 Do Huang, harus di atas 60%. Aku dan Penatua Qi akan menangani gadis kecil berambut ungu itu. Mo Ya tertawa di belakang Mo Tianxing. Iya, Mo Tianxing mengangguk secara acak. Dia tidak mengeluarkan pengingat apapun. Jika Mo Ya dan Qi San bergandengan tangan, hampir tidak akan ada orang yang cocok untuk mereka di kelas Do Huang. Seharusnya tidak menjadi masalah jika berurusan dengan seorang gadis kecil. Meskipun dia tahu bahwa gadis kecil berambut ungu ini agak aneh, aneh tidak selalu berarti kekuatan. Ayo serang, jangan tunda lagi, Han Feng dengan lembut melambaikan tangannya, dan berbicara dengan suara samar. Aura dingin dan kuat tiba-tiba melonjak dari tubuh Han Feng setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Di bawah aura gemetar ini, orang bisa melihat bahwa beberapa awan gelap tiba-tiba mulai berkumpul di langit cerah. Dalam sekejap, sinar matahari hangat yang tersebar dari langit diisolasi. Jubah abu-abu Han Feng berkibar tertiup angin liar sementara kemerahan cerah secara bertahap melonjak di matanya. Tatapan gelapnya tertuju pada Suqian, orang tua, kita belum bertemu selama beberapa tahun. Hari ini, izinkan saya untuk melihat apakah Anda masih seperti Anda dulu. Petik 2. Ekspresi Suqian tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan auranya dikunci oleh Han Feng. Tubuhnya bergerak dan dia perlahan terbang keluar. Dia segera berhenti tidak jauh dari Han Feng dan dengan lemah berkata, tidak disangka bahwa Kaisar Pil yang mengguncang wilayah sudut hitam saat itu benar-benar berubah menjadi keadaan yang bukan manusia atau hantu. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang telah Anda gunakan untuk berubah menjadi penampilan lama Anda setelah menempati tubuh orang lain, saat ini Anda tidak memiliki sikap yang sama dari saat Anda menjadi Kaisar Pil. Petik 2. Kata-kata Suqian menyebabkan ekspresi Han Feng langsung berubah menjadi gelap dan serius. Menjadi keadaan yang bukan manusia atau hantu ini telah menjadi duri di hatinya. Dia segera mengatupkan giginya dan menjawab dengan sikap buas, kamu orang tua yang tidak akan mati. Alasan saya berakhir dengan cara ini adalah semua berkat kalian semua. Selama aku, Han Feng masih hidup, aku tidak akan membiarkan kalian semua hidup dalam damai. Petik 2. Han Feng pada dasarnya meraung di akhir. Ferocity dan Savagenes menutupi wajahnya dan energi ilusi yang agak kuat melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya bergerak dan dalam sekejap, dia muncul di depan Suqian dengan cara seperti hantu. Angin panas membawa kekuatan ledakan yang menakutkan saat itu dengan kejam menghantam dada yang terakhir. Udara terdistorsi di mana angin telapak tangan Han Feng lewat. Bahkan udara tak terlihat robek olehnya sampai sebuah busur terbentuk tepat di atas kepalan tangan Han Feng. Ekspresi Suqian berubah saat dia merasakan angin tinju Han Feng. Lengan bajunya akhirnya menjadi sekeras logam. Mereka membawa angin sedingin es yang bertabrakan dengan tinju Han Feng. Bang! Angin berputar menyapu dan mengeluarkan suara mendesis di langit saat kepalan tangan dan lengan baju melakukan kontak. Han Feng dan Suqian mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa. Tubuh mereka langsung menyala. Sekali lagi, mereka saling menerkam dengan kejam seperti harimau buas yang telah turun dari gunung dan telah terjerat. Gelombang kekuatan yang mengejutkan dan ledakan energi terdengar. Kilatan dingin melintas di mata tetua pertama Han Feng dan kedua tetua ketika mereka melihat Suqian dan Han Feng turun ke pertempuran yang intens. Segera, tatapan mereka beralih ke Xiao Yan dan tertawa dingin. Ketiga orang itu membentuk bentuk segitiga dan perlahan mendekati yang terakhir. Mata dokter peri kecil berputar saat melihat tindakan Fang Yan. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, sesosok manusia melintas di depannya. Mo Tianxing tersenyum saat muncul. Lawanmu adalah aku. Jangan teralihkan karena orang lain. Mata dokter peri kecil melirik Mo Tianxing dengan acuh tak acuh,
mulut kecilnya yang halus terangkat menjadi lengkungan yang aneh. Benang kabut ungu keabu-abuan diam-diam merembes keluar dari pakaiannya. Fang Yan dan dua lainnya sudah mengepung Xiao Yan sementara Mo Tianxing memblokir dokter peri kecil. Ketika Fang Yan melihat sikap tenang Xiao Yan dengan tangan disilangkan di dada, dia tanpa sadar tertawa. Aku sudah lama mendengar tentang sikap mengesankan kepala Xiao di daerah sudut hitam saat itu. Bertemu dengan Anda sekarang, saya dapat mengatakan bahwa pahlawan yang muncul kebanyakan masih muda. Namun, kami bertiga orang tua akan menyinggung perasaanmu hari ini. Petik 2. Meskipun wajah Fang Yan ramah, tidak ada sedikit pun senyum di matanya. Hanya perasaan dingin dan niat membunuh yang kuat yang hadir. Xiao Yan hanya melirik Fang Yan secara acak di hadapan kata-katanya. Dia merentangkan tangannya saat dia meregangkan pinggangnya yang malas. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa suan berat yang sangat besar melintas dan muncul. Xiao Yan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Hanya dengan mengandalkan mulut saja tidaklah cukup jika Anda ingin merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari saya. Bahkan, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam saat penguasa beratnya diam-diam bergerak bersamanya. Itu membawa angin bertekanan panas karena berayun dengan keras di belakangnya tanpa Xiao Yan menoleh. Dentang, suara logam yang jelas meledak di belakang Xiao Yan. Segera, sosok hitam mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Tangannya yang memegang pisau besar bergetar sementara tatapannya menatap punggung Xiao Yan dengan ekspresi serius. Tetua lembah api iblis kedua ini tidak mengharapkan reaksi Xiao Yan menjadi sekuat ini. Lagi pula, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Taktik serangan diam-diam semacam ini tidak berguna untukku. Lembah api iblismu tidak benar-benar mengandalkan ini untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam, bukan? Setelah memaksa Elder Demon Flame Valley itu kembali dengan serangan acak, Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum kepada Elder pertama. Dia memperlihatkan gigi putihnya yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Saya sering mendengar bahwa lidah silet kepala Xiao tidak kalah dengan kekuatan bertarungnya. Setelah bertemu dengan Anda, saya melihat bahwa Anda memenuhi reputasi Anda. Fang Yan tersenyum mengejek. Segera, senyuman di wajahnya secara bertahap berubah menjadi gelap dan dingin sementara dia perlahan berkata, aku mendengar bahwa kepala Xiao memiliki api surgawi. Aku yang dulu benar-benar ingin tahu apakah api surgawi, buatan manusia yang dibuat oleh lembah api iblisku mampu dibandingkan dengan api surgawi milikmu. Petik 2. Fang Yan tiba-tiba berteriak keras setelah suaranya terdengar. Kakak kedua, saudara ketiga. TL, perhatikan bahwa saudara bukan berarti saudara sedarah tetapi lebih digunakan karena mereka berasal dari sekte yang sama. Tetua kedua dan ketiga dari Demon Flame Valley segera menanggapi ketika mereka mendengar teriakan Fang Yan. Tubuh mereka segera mundur dari jarak dekat. Setelah itu, segel tangan mereka dengan cepat bergerak. 3 api pucat keabu-abuan tiba-tiba melengkung dan keluar dari tubuh mereka. Segera, nyala api mulai bereaksi satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka melarikan diri dari tuan rumah dan terbang keluar. Akhirnya, mereka diaglomerasi bersama di tengah dari 3 individu. Dalam waktu setengah menit setelah 3 warna pucat keabu-abuan bergabung, api surgawi, coklat keabu-abuan perlahan naik ke langit. Suhu tempat ini tiba-tiba naik mengikuti kemunculan gugusan api berwarna coklat keabu-abuan. Bahkan ruang di sekitar nyala api itu mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi. Suhu nyala api jenis ini tampaknya sangat dekat dengan derajat api surgawi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari kumpulan warna coklat keabu-abuan dalam nyala api. Kejutan melintas di matanya dan dia bergumam dengan minat, inikah yang disebut Flame Creation Skill? Nyala api coklat keabu-abuan tetap tergantung di atas kepala Xiao Yan. Itu tampak seperti matahari keabu-abuan yang berulang kali memancarkan suhu tinggi yang menakutkan yang menyebabkan udara berubah.
Suhu semacam ini sudah sangat dekat dengan api inti teratai hijau yang diperoleh Xiao Yan saat itu. Tentu saja, nyala api ini dekat dengannya. Api surgawi adalah hal yang benar-benar unik di dunia ini. Tidak ada yang bisa menirunya. Poin ini adalah sesuatu yang Xiao Yan sadari dengan jelas di dalam hatinya. Meskipun yang disebut Flame Creation Skill ini misterius, itu jauh dari tingkat kemampuan untuk menciptakan api surgawi. Yang terbaik, itu hanya bisa mencapai sesuatu yang sangat dekat dengan api surgawi. Selalu dan selamanya, itu tidak akan pernah bisa melampaui nanti. Meskipun Xiao Yan berpikir seperti ini, Fang Yan dan dua sesepuh dari lembah api iblis jelas tidak berpikir dengan cara yang sama. Mereka dipenuhi dengan keyakinan yang besar oleh nyala api coklat keabu-abuan yang terbentuk dari penggabungan doki dari tubuh mereka. Selama tahun-tahun ini, api surgawi palsu yang mereka bentuk telah menyebabkan cukup banyak lawan binasa di tangan mereka. Orang-orang ini termasuk beberapa ahli puncak dalam wilayah sudut hitam. Api coklat keabu-abuan itu melingkar dan perlahan naik. Itu tiba-tiba terbagi menjadi 3 kelompok di tengah tawa dingin Feng Yan. Setelah itu, mereka terbang keluar dan memasuki tubuh ketiga sesepuh. Aura yang menyebar dari permukaan kelompok Fang Yan tiba-tiba berubah menjadi lebih liar dan lebih ganas saat api coklat keabu-abuan memasuki tubuh mereka. Gelombang angin bertekanan panas bergabung bersama dan menyapu Xiao Yan seperti air banjir. Pakaian Xiao Yan berkibar tanpa henti saat dia berdiri di dalam tekanan seperti toren. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Tatapannya menyapu mereka bertiga sebelum dia tiba-tiba tertawa, "Kalian bertiga. Meskipun Anda telah bergabung dan membentuk api seperti itu, bukankah itu tampak seolah-olah Anda telah melukai diri sendiri bahkan sebelum Anda menyakiti orang lain?" Petik 2. Fang Yan tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawa Xiao Yan. Chief Xiao benar-benar memiliki mata yang tajam. Setiap kali kita menggunakan Flame Creation Skill untuk menggabungkan dan membentuk Life Transforming Flame ini, bagian dalam tubuh kita memang berakhir dengan luka bakar yang cukup banyak. Namun, itu tidak banyak dianggap jika kita mampu merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jadi jenis api ini dinamai Life Transforming Flame oleh kalian semua. Flame Creation Skill dari Demon Flame Valley memang unik. Namun, dibandingkan dengan api surgawi yang sebenarnya, api yang mengubah hidup milikmu ini masih sedikit lebih rendah. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tangannya perlahan-lahan bergerak dan membentuk segel di depannya sebelum tiba-tiba berhenti. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Teriakan itu terdengar di dalam hati Xiao Yan saat nyala api berwarna zamrud melesat dari tubuhnya seperti gunung berapi. Itu bertahan di atas permukaan tubuhnya sejenak sebelum secara bertahap menarik ke dalam tubuhnya. Setelah nyala api berhenti, aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan adalah Do Huang Bintang 4. Menambahkan ini ke kekuatan fisiknya, yang jauh melebihi para ahli di levelnya, metode Qi-nya, dan peningkatan kekuatannya dari meminjam Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia mampu melawan seseorang di puncak kelas Do Huang tanpa menggunakan keterampilan Do. Tentu saja, dia sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Fang Yan, yang ahli dengan setengah kaki di tingkat Do Zong. Aku sudah lama mendengar bahwa kepala Xiao memiliki api surgawi. Tolong tunjukkan kepada kami hari ini dan izinkan kami 3 orang tua untuk memperluas perspektif kami. Sekarang setelah kita memikirkannya, api yang mengubah hidup milik kita ini tidak pernah melawan api surgawi yang sebenarnya. Hari ini, kami akan meminta nasihat dari kepala Xiao. Fang Yan dengan dingin tertawa. Wajahnya tidak mengungkapkan sedikit pun kejutan di wajah aura Xiao Yan yang melonjak. Jelas, mereka sudah sadar bahwa Xiao Yan memiliki teknik rahasia yang bisa meningkatkan kekuatannya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi busur licik saat mendengar ini. Jika mereka benar-benar ingin bertarung 3 lawan 1, dia sejujurnya harus mengeluarkan sedikit usaha. Namun, ketiga orang tua ini tidak memilih untuk menggunakan doki untuk bertarung. Sebaliknya,
mereka ingin menantang Xiao Yan dengan api surgawi. Ini tidak diragukan lagi menggunakan titik lemah mereka untuk menantang titik kuat orang lain. Tidak ada bedanya dengan berusaha mempersulit diri mereka sendiri. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan sekelompok api tergantung di tangannya. Kelompok api ini bukanlah warna batu giok zamrud. Sebaliknya, itu adalah hijau pucat. Itu bukan Glaze Lotus Heart Flame, tapi Heavenly Flame, pertama dari Xiao Yan yang sudah lama tidak dia gunakan, Green Lotus Core Flame. Api surgawi, ini adalah api pertama yang dimiliki Xiao Yan. Dia sangat akrab dengan cara mengendalikannya. Nyala api sedikit berbeda dari awan yang bergerak dan air yang mengalir di bawah kendalinya. Tidak ada perasaan asing sedikit pun padanya. Tatapan Xiao Yan melayang setelah dia menunjukkan api inti teratai hijau. Pada saat ini, Su Qian dan dokter peri kecil masing-masing ditunda oleh Han Feng dan Mo Tianxing. Keduanya telah turun ke pertempuran sengit. Di sisi lain, Moya dan Qisan secara bertahap naik ke udara untuk menuju ke Ziyan dengan niat buruk. Jelas, mereka berencana untuk bergandengan tangan dan menaklukkan Ziyan. Tatapan Xiao Yan menyapu Moya dan Qisan, menyebabkan matanya menyipit. Kilatan dingin yang tajam melintas di dalamnya. Dia tidak pernah menyangka kedua bajingan ini menjadi tidak bermoral untuk benar-benar menggertak seorang gadis kecil dengan angka. Ziyan mengalihkan pandangannya setelah sepertinya merasakan tatapan Xiao Yan. Kedua pasang mata terjerat satu sama lain sebelum yang pertama tersenyum manis. Sebuah suara yang jelas ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, "Tenang, aku bisa menangani dua orang ini. Tetap santai dan tangani ketiga orang tua yang tidak akan mati itu." Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar suara Ziyan. Melihat bahwa yang terakhir tidak mengungkapkan tampilan yang terlalu khawatir, Xiao Yan merasa jauh lebih santai. Bentuk asli Ziyan sangat misterius. Apalagi, latar belakangnya juga tidak terlihat sederhana. Dia juga memiliki taktik yang tidak pernah ada habisnya. Meskipun dia hanya memasuki kelas Do Huang untuk waktu yang singkat, kekuatan bertarungnya cukup hebat. Meskipun Moya dan Qisan telah bergandengan tangan, bukanlah hal yang mudah untuk menghabisi Ziyan dalam waktu singkat. Chief Xiao, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian. Fang Yan tertawa terbahak-bahak sementara tatapan Xiao Yan melihat ke segala arah. Segel di tangannya segera bergerak dan nyala api coklat keabu-abuan tiba-tiba berubah menjadi burung api berukuran setengah kaki. Burung api mengepakkan sayapnya saat paruh api tajamnya menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Burung api berwarna coklat keabu-abuan terbang melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di tempat lebih dari 10 kaki dari Xiao Yan. Namun, sebelum bisa mengepakkan sayapnya lagi, jaring api berwarna hijau pucat dengan aneh terentang sebelum membungkus burung api berwarna coklat keabu-abuan itu. Mata Fang Yan berubah sedikit dingin setelah burung api itu dibungkus. Segel tangannya bergerak dan burung api itu dengan cepat mengembang seperti balon yang telah terisi udara. Api keabu-abuan berulang kali memanggang jaring api hijau pucat, memasaknya kemudian sampai menjadi sedikit ilusi. Hah! Xiao Yan mengeluarkan seruan lembut saat dia merasakan perubahan jaring api yang terbentuk dari Green Lotus Core Flame. Kilatan yang tidak biasa berkedip di matanya. Api surgawi palsu ini, yang dibuat oleh 3 orang tim Fang Yan yang telah digunakan Doki, memang memiliki beberapa kualitas unik. Setidaknya, itu jauh lebih kuat dari Beast Flame. Namun, api surgawi palsu, pada akhirnya palsu terlepas dari seberapa kuat itu. Di depan, api surgawi, yang asli, itu masih akan sangat rapuh. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia mengepalkan tangannya. Burung api, yang telah membengkak ke titik di mana ia akan memecahkan jaring api hijau, tiba-tiba memancarkan cahaya api yang kuat. Tiba-tiba, itu mulai menyusut. Puci. Menyusutnya jaring api menyebabkan suara puci muncul. Burung api besar itu dicekik oleh jaring api hijau menjadi titik api. Akhirnya, mereka melonjak keluar dari nyala api seperti segerombolan lebah dan memasuki tubuh Fang Yan dari segala arah.
Huff. Dengus teredam terdengar di tenggorokan Fang Yan setelah nyala api kembali ke tubuhnya. Jelas, dia terluka ringan saat benturan api tadi. Xiao Yan sekali lagi dikejutkan oleh kemampuan Life Transforming Flame untuk membelah diri untuk menghindari kunci jaring api. Ketidakpercayaan melonjak di dalam hatinya. Jika saya menangkap apa yang disebut Flame Transforming Flame ini dan menggunakan Flame Mantra untuk menelannya, saya ingin tahu apakah itu akan memungkinkan Flame Mantra berkembang sedikit. Api transformasi kehidupan yang ditunjukkan oleh 3 kelompok pria Fang Yan ini dapat dikatakan sebagai jenis api terkuat di antara semua api-api non-surgawi yang dilihat Xiao Yan. Selama itu adalah nyala api, Flame Mantra akan bisa menelan dan memurnikannya. Ini seperti api ungu yang telah disempurnakan Xiao Yan saat itu, tentu saja, dengan kelas Flame Mantra saat ini. Menelan api binatang biasa tidak akan berguna lagi. Namun, Life Transforming Flame ini sedikit berbeda. Mungkin ada beberapa keuntungan jika dia menangkapnya. Life Transforming Flame ini dibentuk dari pengumpulan semua doki yang dimiliki oleh Fang Yan dan 2 sesepuh lainnya. Jika dia menangkapnya, kekuatan Fang Yan dan 2 lainnya pasti akan berkurang. Tidak ada yang tahu berapa banyak waktu yang mereka perlukan untuk kembali ke level ini. Senyuman tebal di sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar telah berubah menjadi lebih padat ketika dia berpikir sampai saat ini. Karena kalian semua ingin bermain api, saya akan mengajari kalian semua apa yang disebut membakar diri sendiri ketika bermain api. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Nyala api tidak berbentuk dan tanpa substansi. Secara alami sangat sulit bagi orang biasa untuk menangkapnya. Namun, ini tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan yang memiliki 2 jenis api surgawi. Kakak kedua, saudara ketiga, Fang Yan, yang menderita kerugian tersembunyi, mengungkapkan ekspresi yang sedikit gelap dan serius saat pikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan. Yang pertama berteriak dengan suara tajam, Starfire Phoenix. Kedua sesepuh Demon Flame Valley sedikit terkejut ketika mereka mendengar teriakan tajam ini oleh Fang Yan. Mereka bertukar pandang dan langsung mengatupkan gigi. Segel di tangan mereka berubah dan nyala api coklat keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh mereka ke segala arah. Mereka segera terjalin satu sama lain di langit. Ketika Fang Yan benar-benar menggabungkan Life Transforming Flame di dalam tubuhnya, riak energi yang sangat kuat dengan cepat menyebar dari nyala api coklat keabu-abuan. Api coklat keabu-abuan berulang kali bergolak seperti lapisan awan. Sesaat kemudian, teriakan burung yang jernih tiba-tiba terbawa angin panas dari nyala api berwarna coklat keabu-abuan. Awan api beriak dan seekor burung api besar berwarna abu-abu, berukuran lebih dari 100 kaki, perlahan-lahan diaglomerasi dalam nyala api coklat keabu-abuan. Tidak mudah untuk bisa menggumpalkan api menjadi bentuk seperti itu, kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat ia mengamati burung ilahi besar di langit yang terbuat dari api. Senyum yang tidak biasa melonjak di wajahnya saat gumaman lembut terdengar pelan. Bintang Phoenix ini seharusnya terbentuk dari api yang berkumpul di dalam tubuh ketiga orang ini, karena memang seperti ini, saya akan menerima semuanya begitu saja. Seekor burung api besar berwarna coklat keabu-abuan mengepakkan sayapnya saat melayang di langit biru. Gelombang panas memancar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di langit menjadi terdistorsi. Ruang di sekitarnya akan mengeluarkan sedikit riak setiap kali yang disebut Starfire Phoenix ini mengepakkan sayapnya. Angin panas dan liar bertiup di sekitar tempat ini, menyebabkan kepala seseorang dipenuhi keringat seolah-olah berada di gurun. Wajah kelompok Fang Yan jelas menjadi jauh lebih pucat setelah burung api besar berwarna coklat keabu-abuan ini muncul. Selain itu, aura mereka dengan cepat menjadi lamban. Jelas, mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka untuk menggumpalkan bentuk Starfire Phoenix yang memiliki kekuatan destruktif dalam jumlah besar. Meskipun wajah Fang Yan pucat, kekejaman di antara alisnya menjadi lebih padat. Dia menertawakan Xiao Yan di tengah dengan cara yang aneh,
Chief Xiao. Bagaimana ini, Starfire Phoenix milik kita? Bisakah itu dibandingkan dengan api surgawi Anda? Petik 2. Tatapan Xiaoyan melirik wajah tua yang ditutupi dengan kebencian yang kejam. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia dengan acuh tak acuh bertanya, apakah ini jurus pembunuhan terakhirmu? Sudut mata penatua pertama Fang Yan bergerak-gerak saat mendengar nada santai Xiaoyan. Senyum garang di sudut mulutnya melebar. Mungkin Chief Xiao akan mengubah pernyataanmu setelah kamu merasakan kekuatan Starfire Phoenix milikku ini. Ekspresi penatua pertama Fang Yan dengan cepat menjadi gelap setelah suaranya terdengar. Teriakan dingin keluar dari mulutnya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, Phoenix api besar berwarna coklat keabu-abuan di langit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan tajam. Gelombang suara seperti zat panas datang menyapu, bertiup di atas hutan di bawah sampai pohon-pohon naik dan jatuh tanpa batas dalam bentuk gelombang. Phoenix api berwarna coklat keabu-abuan mengepakkan sayapnya dengan ganas setelah teriakannya terdengar. Segera, suara susu muncul. Sayap api keabu-abuan yang padat segera melesat keluar dari tubuh Phoenix api dan menyerbu Xiaoyan dari segala arah. Angin tajam bulu api merobek udara dan bergema di seluruh langit. Suhu panas itu seperti banyak batu kecil yang meletus dari gunung berapi, memiliki panas sekaligus kekuatan penghancur yang besar. Bulu api yang datang dari segala arah dengan cepat diperbesar di mata hitam gelap Xiaoyan. Namun, ketika mereka berada sekitar 20 kaki dari Xiaoyan, api hijau tua tiba-tiba muncul di pupilnya yang hitam pekat. Petik 2. Penutup api hijau tua melingkar tiba-tiba muncul dengan cara yang aneh ketika bulu api yang jatuh dari seluruh langit berada sekitar 20 kaki dari tubuh Xiaoyan. Api coklat keabu-abuan yang menyebar di sekitar semua bulu api, yang telah ditembakkan ke penutup api melingkar ini, sepertinya segera bertemu dengan air es saat mereka padam dengan cepat. Setelah api padam, bulu Douqi yang terbentuk tersebar dengan tenang. Akhirnya, mereka tidak menjadi apa-apa. Bulu api mengalir turun, seperti badai, ke penghalang api. Di dalam penghalang api, Xiaoyan perlahan meletakkan tangannya di belakangnya saat tatapannya dengan tenang mengamati burung Phoenix api besar berwarna coklat keabu-abuan di langit. Phoenix api ini, yang pada dasarnya telah diaglomerasi dari sebagian besar Douqi di dalam tubuh Fang Yan dan dua sesepuh lainnya, memang memancarkan suhu yang sangat panas. Suhu sedemikian rupa sangat dekat dengan api inti teratai hijau. Namun, tidak peduli seberapa dekat itu pada akhirnya bukanlah api surgawi yang asli. Sebagian besar api surgawi terbentuk di alam selama bertahun-tahun tekanan, akumulasi, dan evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akhirnya akan berkembang menjadi api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Karakter yang merusak, liar, dan kejam ini terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya tidak mungkin untuk sesuatu yang diciptakan dari ketiadaan untuk bersaing dengan api surgawi, tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan kelompok Fang Yan. Setelah kehilangan karakter destruktif, liar, kekerasan, bahkan api terkuat selamanya tidak akan mampu menjadi api surgawi. Bagaimana mungkin seekor singa yang telah kehilangan keganasannya dapat memaksa binatang lain untuk menyerah? Fang Yan dan tujuan dua lainnya adalah untuk meningkatkan apa yang disebut api transformasi kehidupan ini menjadi tingkat api surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa bagian yang benar-benar menakutkan dari api surgawi bukan hanya suhunya yang menakutkan, tetapi sifat destruktifnya yang menghancurkan segalanya juga benar-benar mengerikan. Namun, mereka sebenarnya bermaksud menggunakan api semacam ini untuk menyerang Xiaoyan yang memiliki dua api surgawi asli. Tidak diragukan lagi ini adalah pemikiran yang aneh dan menggelikan. Bulu api abu-abu yang terkonsentrasi di langit benar-benar hancur. Ketika Fang Yan dan dua lainnya melihat bahwa Xiaoyan yang ditutupi oleh penghalang api, sebenarnya tidak terluka, warna hijau perlahan naik ke wajah mereka.
Life Transforming Flame, Anda hanya sampai pada tingkat tertentu, ini benar-benar mengecewakan saya. Xiaoyan mengangkat matanya dengan lembut saat dia berdiri di dalam penutup api. Matanya menyapu Fang Yan dan dua lainnya sebelum berbicara dengan suara samar. Wajah Fang Yan menjadi hijau karena amarah. Tampilan ganas segera muncul. Tanpa menjawab Xiaoyan, tatapannya beralih ke dua sesepuh lembah api iblis saat dia meraung dengan suara menyeramkan, api pengorbanan. Ekspresi dari dua sesepuh lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengar raungan rendah ini dari Fang Yan. Mereka menggigit lidah mereka dengan keras dan seteguk darah merah cerah segar segera keluar. Darah yang dimuntahkan tidak berceceran. Sebaliknya, itu diaglomerasi menjadi beberapa tetesan darah yang bergulir di depannya. Aura yang sudah lelah dari kedua sesepuh sekali lagi melemah setelah seteguk darah segar dimuntahkan. Jelas, suapan darah segar ini bukanlah darah biasa. Sebaliknya, itu adalah darah esensi yang mengandung doki paling murni di dalam tubuh mereka. Grok, Fang Yan menggigit lidahnya saat melihat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan. Akhirnya, dia mengendalikannya dengan jarinya dan dua kelompok darah segar lainnya ditembakkan. Akhirnya, tiga kelompok darah berkumpul bersama dan membentuk kelompok darah coklat tua seukuran kepalan tangan. Pergilah. Fang Yan melambaikan lengan bajunya dan kumpulan darah cair keluar. Akhirnya, ia mendarat di api Phoenix yang sangat besar itu. Sayap Starfire Phoenix menegang saat cairan darah memasuki tubuhnya. Warna merah darah yang tidak biasa merembes dari dalam tubuhnya. Phoenix api berubah dari warna coklat keabu-abuan awalnya menjadi warna merah darah yang tidak biasa. Bau darah yang pekat perlahan naik dari tubuh Phoenix api saat warnanya berubah. Akhirnya, itu mewarnai langit ini sampai menjadi agak merah. Selain itu, aura api Phoenix berwarna merah darah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin itu karena darah esensi dari Fang Yan dan tiga lainnya, tetapi Skyfire Phoenix saat ini tampaknya memiliki kecerdasan yang tidak jelas. Bunuh dia. Mata Fang Yan merah padam saat dia melihat Skyfire Phoenix yang penampilannya telah berubah. Senyuman buas muncul di matanya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan saat dia berteriak keras. Ji. Mata seperti lubang kosong berwarna merah dari Skyfire Phoenix tiba-tiba mengungkapkan warna merah darah setelah suara Fang Yan terdengar. Tangisan elang yang tajam bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Dengan segera, sayapnya tiba-tiba ditarik, dan tubuh besarnya seperti lembing besar saat berputar dengan liar. Akhirnya, ia mengeluarkan suara siu saat ia berlari ke depan. Kecepatan Skyfire Phoenix sangat cepat sehingga agak menakutkan. Tampaknya telah robek ruang karena muncul sekitar 20 kaki dari Xiaoyan. Kemerahan darah yang pekat menempel di mulut tajam burung Skyfire Phoenix, menyebabkannya tampak sedikit aneh. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan kecepatan Skyfire Phoenix itu. Lembah api iblis ini memang memiliki beberapa taktik. Itu mampu menciptakan api buatan manusia yang sekuat ini. Tangan Xiaoyan juga cepat saat pikiran ini melintas di hatinya. Segel terbentuk dengan tangannya, dan penghalang api yang menutupi seluruh tubuhnya bergetar. Segera, jaring api besar berwarna hijau tiba-tiba membengkak lebih dari 100 kaki. Akhirnya, itu terbentang dan melilit Skyfire Phoenix yang telah diserbu. Skyfire Phoenix baru saja tertahan saat mulai berjuang. Api berwarna darah di tubuhnya dengan cepat berputar saat berjuang melawan kekuatan yang besar. Tubuhnya berulang kali membelah jaring api berwarna hijau. Selain itu, karena kekuatan pengisian yang sangat besar sebelumnya, mulut api seperti pedang dari Phoenix api masih melesat ke arah Xiaoyan meskipun jaring api menghentikannya. Berhenti. Mata Xiaoyan tiba-tiba mengeras saat dia menjerit keras saat mulut api yang tajam dengan cepat mengembang di dalam matanya yang hitam pekat. Cahaya kuat jaring api berwarna hijau sekali lagi meletus saat teriakannya terdengar. Segera, ia mulai mengikat api Phoenix sambil mengeluarkan gelombang suara retakan.
Xiao Yan menghela nafas lembut dari mulutnya. Dia melirik mulut api tajam yang kurang dari 1 kaki dari kepalanya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Segera, dia tersenyum pada Feng Han sebelum mengganti segel tangannya dan berteriak keras, menggumpal. Kata itu baru saja terdengar ketika api berwarna hijau tiba-tiba berubah menjadi sesuatu seperti penyembur api yang berulang kali menyemburkan api berwarna hijau tua. Selain itu, nyala api hijau ini menyebabkan api Phoenix berguling seolah-olah menderita rasa sakit yang hebat saat api menempel ke tubuh yang terakhir. Api darah aneh itu sepertinya telah menemui musuh bebuyutannya di bawah pelepasan api berwarna hijau. Ini sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda padam. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menyaksikan permukaan tubuh Phoenix api melemah. Jantungnya segera bergerak dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk menggerakkan api inti teratai hijau di dalam tubuhnya sebelum akhirnya meludahkan semuanya ke Phoenix api. Mendesis. Phoenix api seperti ayam yang terluka di bawah erosi suhu tinggi milik Green Lotus Core Flame. Itu berjuang berulang kali dan tangisan menusuk telinga terdengar menyedihkan. Yang tertua, cepat cabut api Phoenix. Api surgawi, bocah ini benar-benar terlalu menakutkan. Phoenix api tidak bisa bertahan. Petik 2. Seorang elder dari Demon Flame Valley dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat perubahan pada api Phoenix. Ketiganya memiliki hubungan dengan Phoenix api. Oleh karena itu, mereka secara alami menyadari seperti apa kondisi yang sangat mengerikan itu. Pada saat ini, pucat bercampur dengan wajah hijau Fang Yan yang marah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa menggunakan api untuk menghadapi Xiao Yan sepertinya adalah keputusan yang salah. Kekuatan besar, api surgawi, telah jauh melebihi harapan mereka. Menarik, Fang Yan tidak ragu-ragu saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia menjerit dan segel di tangannya berubah. Phoenix api berwarna darah di dalam jaring api perlahan menghentikan perjuangannya setelah teriakan Fang Yan terdengar. Itu akan terpisah menjadi titik cahaya api yang tak terhitung jumlahnya lagi seperti lebah yang telah meninggalkan sarang mereka. Akhirnya, mereka keluar dari celah di antara jaring api dengan cara yang padat. Anda benar-benar berpikir untuk menggunakan teknik yang sama 2 kali. Hari ini, saya pasti akan menangkap Life Transforming Flame milik Anda. Petik 2. Xiao Yan hanya tersenyum dingin saat melihat adegan ini. Dia menjentikkan jarinya dan ruang di mana celah jaring api berada mulai berputar. Api tak terlihat muncul dan benar-benar mengejar semua api berwarna darah yang melarikan diri kembali. Jaring api berwarna hijau dengan cepat menyusut setelah api berwarna darah dikejar kembali. Dalam beberapa kedipan, jaring telah berubah menjadi penghalang api berwarna hijau seukuran kepalan tangan. Di dalam penghalang api ini ada sekelompok api berwarna darah yang menari dengan lamban. Penampilannya mirip dengan burung yang terperangkap di dalam sangkar. Penghalang api berwarna hijau digantung di atas tangan Xiao Yan. Tatapannya menyapu kelompok api berwarna darah di dalamnya sebelum matanya beralih ke kelompok Fang Yan. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, "Terima kasih atas hadiahmu." Xiao Yan akan menerima hadiah berharga ini begitu saja. 3 tatapan dari kelompok Fang Yan membosankan saat mereka melihat api berwarna darah yang terjebak di dalam penghalang api hijau tua itu. Hati mereka menegang ketika mereka mendengar kata-kata mengejek Xiao Yan, dan kemerahan cerah yang luar biasa melonjak ke wajah mereka. Dengan suara gruk, 3 suap darah segar dimuntahkan dengan keras pada saat bersamaan. Skyfire Phoenix itu diaglomerasi dari sebagian besar doki milik Fang Yan dan 2 sesepuh lainnya. Selain itu, karena memiliki darah esensi mereka, ketiganya memiliki sedikit hubungan dengan Phoenix api. Namun, saat penghalang api berwarna hijau tua terbentuk, benang koneksi menghilang dari hati mereka bertiga. Tentu saja, hal yang menghilang bersama dengan koneksi ini adalah doki murni yang telah dilatih Fang Yan dan 2 lainnya selama bertahun-tahun untuk diperoleh. Hilangnya doki ini berarti bahwa kekuatan Fang Yan dan 2 lainnya akan sangat menyedihkan, menurun. Hasil dari ini,
Mulut mereka terengah-engah sementara beberapa keputihan muncul di rambut berwarna merah Fang Yan saat ini. Wajah aslinya yang dulu tampak lebih tua. Setelah menyeka jejak darah dari mulutnya dengan cara yang bergetar, dia mengalihkan pandangannya yang kejam ke Xiao Yan, yang tetap di udara dengan sayap mengepak. Dia tidak menyerah. Sebaliknya dia memilih untuk mengatupkan giginya dan mengganti segel tangannya. Namun demikian, Fang Yan hanya mencari jarum di tumpukan jerami terlepas dari bagaimana dia merangsang hubungan dengan Phoenix api di dalam hatinya. Sama sekali tidak ada tanggapan. Penghalang api seukuran telapak tangan itu seperti kandang yang tidak bisa dipecahkan yang benar-benar mengisolasi hubungannya dengan Life Transforming Flame. Bajingan, lepaskan Life Transforming Flame. Seorang elder dari Demon Flame Valley merasakan tubuh internalnya yang semakin lelah. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan tegas meneriaki Xiao Yan dengan mata merah darah. Tatapan Xiao Yan tenang saat dia melirik aura kelompok Fang Yan yang sangat berkurang. Tatapannya seolah-olah dia sedang menonton beberapa orang idiot. Apakah mereka mengira bahwa mereka sedang bermain game? Setelah kehilangan Life Transforming Flame, kelompok Fang Yan sudah bukan lagi yang perlu dia takuti. Kekuatan mereka yang berkurang mengalami kesulitan bersaing dengannya. Jika seseorang mendiskusikannya, Life Transforming Flame ini dapat dianggap telah disampaikan oleh Fang Yan. Jika mereka tidak membuat keributan dan menggunakan Doqi untuk menunda Xiao Yan, yang terakhir akan kesulitan mengalahkan mereka selain menggunakan beberapa teknik Do yang akan menghabiskan banyak Doqi. Selain itu, bahkan jika Xiao Yan berhasil mengalahkan mereka bertiga, tubuhnya juga akan habis. Bagaimana lagi dia bisa berada dalam kondisinya yang santai ini? Selain itu, dia juga telah menjebak Life Transforming Flame dari tiga lainnya tanpa menimbulkan masalah. Fang Yan menghirup udara dalam-dalam. Kekejaman di matanya secara bertahap menyatu saat dia mengangkat kepalanya dan menertawakan Xiao Yan. Api surgawi, kepala Xiao benar-benar dapat dianggap tak tertandingi di dunia. Sepertinya kami, tiga orang tua, sedikit lancang. Life Transforming Flame ini adalah sesuatu yang terbentuk dari Doqi kami. Tidak ada gunanya bagi Anda bahkan jika Anda menjebaknya. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menunggu sampai bubar dengan sendirinya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Jika kepala Xiao mengembalikannya kepada kita, aku yang dulu akan menjamin bahwa lembah api iblis akan mundur dan tidak ikut campur dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan melirik wajah tua Fang Yan yang tersenyum dan menyeringai. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Penatua pertama Fang Yan, kita semua adalah orang-orang yang memahami situasi ini dengan jelas. Tolong jangan terus mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan lagi. Saya tidak akan mempercayai Anda untuk pergi sendiri setelah saya mengembalikan Anda, api transformasi kehidupan. Lagi pula, jika saya terus terang, apakah kepergian Anda masih penting dalam situasi saat ini? Petik 2. Senyum di wajah Fang Yan berangsur-angsur mengeras saat setiap kata dari Xiao Yan dikirimkan ke telinganya. Sebuah pembuluh darah berdenyut di dahinya sebelum dia akhirnya tidak bisa menahan iritasi dan keganasan di dalam hatinya. Dia dengan marah meraung, apa yang kamu rencanakan? Selain mengambilnya dan menontonnya secara otomatis menghilang, untuk apa lagi Anda dapat menggunakan Life Transforming Flame? Apa yang kamu inginkan? Nyatakan saja keinginan Anda dengan jelas. Petik 2. Seseorang tidak bisa menyalahkan Fang Yan karena gelisah dan kehilangan dirinya sendiri. Ini karena dia jelas mengerti apa artinya kehilangan api transformasi kehidupan. Itu berarti bahwa levelnya memiliki satu kaki di kelas Do Zong akan menurun sampai dia hanyalah seorang Do Huang biasa. Selain itu, setelah kehilangan darah esensinya, kerusakan yang dideritanya akan menjadi yang abadi. Dia mungkin akan tetap tinggal di kelas Do Huang selamanya tanpa kemajuan sedikitpun. Nasib ini tidak diragukan lagi merupakan siksaan yang menakutkan bagi seseorang seperti dia yang memiliki ambisi yang cukup liar.
Fang Yan mungkin sudah kehilangan ketenangannya, tapi Xiao Yan bukanlah orang yang baik. Selain itu, dia juga tahu bahwa berbelas kasihan kepada orang-orang seperti ini kejam terhadap dirinya sendiri. Hati kebanyakan orang di wilayah sudut hitam menyembunyikan pisau tajam yang bisa melihat siapa saja kapan saja. Selain itu, Penatua pertama adalah salah satu dari orang-orang ini yang memiliki pisau yang lebih tajam. Jika dia sekali lagi mendapatkan Life Transforming Flame, dia pasti akan gagal memenuhi janjinya untuk berpaling dan pergi. Sebagai gantinya, dia akan sekali lagi bergandengan tangan dengan dua sesepuh lainnya untuk terlibat dalam upaya liar untuk membunuh Xiao Yan. Selain itu, karena kehilangan yang mereka derita terakhir kali, mereka tidak akan menggunakan api mereka untuk bertarung dengan Xiao Yan di lain waktu. Ini berarti akan ada pertempuran doki. Pada saat itu, bahkan jika Xiao Yan mampu mengalahkan mereka lagi, harga yang harus dia bayar pasti akan lebih dari 10 kali lipat saat ini. Mengingat pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki Xiao Yan, bagaimana mungkin dia melakukan tindakan bodoh seperti itu? Maafkan saya memang memiliki kegunaan yang cukup bagus untuk Life Transforming Flame ini. Oleh karena itu, mengenai masalah ini, Penatua pertama bisa melupakannya. Xiao Yan dengan lembut mengguncang penghalang api di atas tangannya. Tatapannya menyapu ke arah Fang Yan saat dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ekspresi Fang Yan berubah suram saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Tatapannya kejam saat dia melirik Xiao Yan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi, dia dengan kasar meninju dadanya. Seteguk darah segar dimuntahkan sebelum benar-benar tersebar di tangannya. Cahaya aneh terpancar dari tangannya yang seperti cakar keriput yang sekarang tertutup oleh darah segar. Dia melambaikan tangannya dan sekali lagi membentuk segel tangan yang aneh. Menarik, Fang Yan tiba-tiba menjerit pelan saat tangannya diam. Setelah teriakannya, kumpulan api berwarna darah yang mengalir perlahan sepertinya tiba-tiba diaktifkan. Itu terbakar dengan intens saat menggeliat dengan liar, mencoba untuk memecahkan penghalang api. Orang yang keras kepala. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan perubahan di dalam penghalang api. Dia menjentikkan jarinya dan sekelompok api tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, itu menutupi api hijau tua dan sekali lagi membentuk lapisan api luar. Sedikit koneksi yang dirasakan Fang Yan setelah menyebabkan beberapa luka pada dirinya sendiri segera menghilang setelah lapisan luar, Flame Heart Flame, terbentuk. Life Transforming Flame yang ada di dalam penghalang api sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Hilangnya berulang kali menyebabkan wajah Fang Yan menjadi pucat. Rasa dingin melonjak dari tubuhnya. Mata Xiao Yan dengan dingin menatap Fang Yan. Dia membuka mulutnya dan melemparkan api ke dalam mulutnya seolah-olah itu manis. Tenggorokannya berguling, menelan Life Transforming Flame ke dalam tubuhnya di depan tatapan tertegun kelompok Fang Yan. Kamu orang gila. Anda benar-benar berani menelan api. Petik 2. Sudut mulut Fang Yan bergetar saat melihat aksi gila Xiao Yan. Bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemahnya. Bahkan seorang elit Dozong kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan jika sesuatu dibebankan ke tubuh mereka. Namun, Xiao Yan benar-benar menelan nyala api yang memiliki kekuatan penghancur yang besar ke dalam tubuhnya. Tindakan seperti itu benar-benar gila. Xiao Yan bersendawa lembut, mengeluarkan udara panas saat dia melakukannya. Dia tersenyum pada kelompok Fang Yan yang tertegun. Meskipun bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemah, bagian dalam tubuh Xiao Yan memiliki perlindungan dari dua, api surgawi, api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh. Jika sampai pada titik kritis, dia bahkan akan menggunakan api pendingin tulang yang ditinggalkan Yao Lao di tubuhnya. Di bawah perlindungan ketiga, api surgawi, ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan secara tidak wajar aman. Dalam situasi saat ini, Xiao Yan secara alami tidak akan berusaha untuk melihat apakah Flame Mantra bisa menelan Life Transformation Flame ini. Oleh karena itu,
dia hanya bisa menyimpannya di dalam tubuhnya untuk menghindari nyala api yang berhamburan dan menghilang ke udara. Mata Xiaoyan sekali lagi beralih ke kelompok Fang Yan setelah menyimpan Life Transformation Flame di tubuhnya. Kilatan dingin bersembunyi di dalam matanya yang hitam pekat. Meskipun kekuatan ketiga orang ini akan sangat menurun setelah kehilangan api transformasi kehidupan, ini bukanlah alasan yang cukup bagi Xiaoyan untuk melepaskan mereka. Dia yang percaya menghilangkan segalanya sepenuhnya tidak akan pernah meninggalkan masalah di masa depan. Kakak kedua, saudara ketiga, bunuh dia. Fang Yan dengan tegas berteriak. Wajahnya berkedut setelah merasakan niat membunuh sedingin es di mata Xiaoyan. Wajah dua tetua lembah api iblis, yang kekuatannya telah menurun menjadi bintang 2 hingga 3 Do Huang, sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menggerakkan Doqi yang tersisa di tubuh mereka. Mereka menggigit peluru dan menyerang Xiaoyan. Saat kedua sesepuh ini maju ke depan, Fang Yan dengan cepat mundur. Tatapan tajam yang dia berikan pada Xiaoyan saat dia menarik diri, sangat kejam sehingga menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Xiaoyan dengan tenang menyaksikan dua tetua lembah api iblis menyerang. Dalam sekejap, pilar api hijau giok seperti gunung berapi meletus secara tiba-tiba. Bang! Hati Fang Yan bergetar saat dia merasakan riak energi panas ditransmisikan. Namun, dia tidak menoleh. Sayap Doqi di punggungnya dikepakkan dengan keras saat dia terbang keluar dari hutan pegunungan. Kakak kedua, kakak ketiga, aku yang dulu akan membantu membalas dendam untuk kalian berdua. Selama aku kembali dan memperingatkan kepala lembah, dia pasti akan membuat bajingan ini membayar dengan darah. Apalagi ada gerbang Xiao. Pada saat itu, kami bahkan tidak akan membiarkan ayam dan anjing hidup-hidup. Fang Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Saat dia melakukannya, suara lembut yang ganas juga ditransmisikan oleh angin liar. Ci, kata-kata baru saja keluar dari mulutnya ketika Fang Yan yang melarikan diri tiba-tiba menegang. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari dadanya menyebabkan dia merasa seperti tercekik. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang mengebor ke dalam hatinya saat dia menundukkan kepalanya dengan susah payah. Segera, dia melihat sebuah tangan yang diselimuti oleh api hijau giok menembus dadanya. Api panas itu benar-benar menguapkan darah di sekitar lukanya. Kepala Fang Yan perlahan berbalik. Akhirnya, wajah muda tanpa emosi tertangkap oleh matanya. Matanya masih menunjukkan beberapa kekejaman yang merajalela sebelum ditutup. Jika Anda dan rekan Anda telah bergandengan tangan, bahkan saya tidak dapat menangani semuanya tanpa menghabiskan kekuatan saya. Sayangnya, Anda adalah orang tua yang konyol. Suara samar dengan lembut ditransmisikan ke telinga Fang Yan dari belakangnya tepat sebelum dia perlahan menutup matanya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.